Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Amalia Hasana MAK selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Hera Hairunisa SMAK selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yaitu pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas. Latar belakang pada penelitian ini, perekonomian Indonesia mengalami pemulihan yang signifikan pasca pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung positif pada rentang tahun 2021 hingga 2023. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 3,69% pada tahun 2021 meningkat hingga menjadi 5% pada tahun 2022 dan tahun 2023 didorong dengan kebijakan pemerintah yang efektif serta kontribusi sektor industri termasuk sektor konsumen non-siklus, subsektor makanan dan minuman yang memiliki kestabilan dan peran penting dalam meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat. Perusahaan di sektor ini seperti PT Mayora Indah Tbk yang menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance yang baik dapat menjaga dan meningkatkan profitabilitas meskipun mempertahankan tantangan ekonomi yang signifikan. Good corporate governance menjadi kunci dalam menjaga kestabilan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan, terutama melalui pengelolaan risiko dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan 4 variabel good corporate governance, yaitu Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Komite Manajemen Risiko yang memiliki aspek pengambilan keputusan, pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko. Meskipun hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa perbedaan mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap profitabilitas, hal ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akademik dan praktik bisnis dengan menyoroti pentingnya penerapan good corporate governance yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja perusahaan di tengah tantangan ekonomi yang dinamis. Pertanyaan penelitian pada penelitian saya yaitu apakah Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Komite Manajemen Risiko berpengaruh terhadap profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini menganalisis pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Komite Manajemen Risiko terhadap profitabilitas. Manfaat penelitian yang pertama, pada aspek teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap teori agensi yang menjelaskan bagaimana manajemen tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham serta meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis. Kedua, dalam aspek praktis, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perusahaan sebagai bahan literasi panduan terhadap bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas dengan meningkatkan hubungan dengan good corporate governance. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menentukan keputusan investasi yang baik dengan memahami dengan baik hubungan tata kelola perusahaan dengan profitabilitas. Selain itu, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan sumber literatur yang mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan good corporate governance dan profitabilitas. Teori pendukung pada penelitian ini, saya menggunakan teori keagenan atau agency theory. Teori ini menjelaskan hal mendasar bahwa antara pihak manajemen dan pihak pemilik perusahaan memiliki kepentingannya masing-masing. Dan manajer bertindak sebagai agen yang secara konsisten berusaha untuk memaksimalkan kekayaan pribadi dengan membantu pemilik perusahaan. Selanjutnya, kajian pustaka pada penelitian ini, Good Corporate Governance adalah proses yang digunakan untuk membantu mengarahkan dalam mengelola bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang akan dicapai dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara bermakna dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. Dewan Direksi adalah sekumpulan individu yang ditugaskan untuk mengelola dan memimpin perusahaan. Komite Audit adalah kelompok profesional independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan termasuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Komite ini mengadakan rapat berkala setidaknya sekali dalam 3 bulan dengan kehadiran minimal separuh anggota sebagai syarat quorum.
Komisaris independen merupakan dewan yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur, anggota komite lain, atau pemegang saham. Komite manajemen risiko didefinisikan sebagai proses menganalisis potensi risiko bisnis, pengurangan risiko bisnis, pengendalian risiko bisnis, dan tingkat toleransi risiko, serta memastikan tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Hipotesis pada penelitian ini, hipotesis pertama, Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis 2, Komite Audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis 3, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan hipotesis 4, Komite Manajemen Risiko berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya berikut gambar kerangka konseptual pada penelitian ini. Selanjutnya, unit analisis yang digunakan pada eh, penelitian ini adalah perusahaan industri konsumer non-cyclical subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Populasi yang digunakan adalah perusahaan industri konsumer non-cyclical subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan data yang tersedia jumlah populasi sebanyak 70 perusahaan. Sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling di mana kriteria yang dipilih peneliti yaitu perusahaan industri konsumer non-cyclical subsektor makanan dan minuman yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua, perusahaan industri konsumer non-cyclical subsektor makanan dan minuman yang mengeluarkan laporan tahunan tahun 2021 sampai 2023 secara berturut-turut. Dari yang peneliti dapatkan, jumlah sampel yang digunakan adalah 52 sampel dan digunakan pada 3 tahun menjadi 156 eh, data observasi. Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2021 sampai 2023. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan meringkas dokumen laporan keuangan yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Jika laporan keuangan tidak ditemukan di DX, peneliti mengambil data dari sumber resmi perusahaan terkait. Pada operasional variabel penelitian, pada penelitian ini variabel terikatnya itu profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset atau ROA dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aset. Selanjutnya untuk ukuran Dewan Direksi diukur dengan jumlah anggota Dewan Direksi dan untuk rapat komite audit diukur dengan jumlah rapat komite audit dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk komisaris independen, peneliti merumuskan jumlah anggota Dewan Direksi Komisaris Independen dibagi dengan total anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, untuk Komite Manajemen Risiko, jika terdapat Komite Manajemen Risiko dalam perusahaan tersebut diberi nilai 1 dan diberi nilai 0 jika tidak terdapat Komite Manajemen Risiko. Selanjutnya, peneliti mendapatkan hasil statistik deskriptif dengan profitabilitas yang menggunakan proxy ROA, yaitu memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0611 dengan standar deviasi 0,064. Nilai maksimum dan minimum secara berturut-turut ada 0,213 dan minus 0,148. Nilai profitabilitas Jarkubera sebesar 0,268 yang menunjukkan bahwa distribusi kini mendekati normal. Hal ini menandakan bahwa mayoritas perusahaan berada dalam kondisi yang cukup stabil setelah data ekstrim dikeluarkan. Pada Dewan Direksi X1 memiliki rata-rata 5,05 dan standar deviasi 0,2123 dengan nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 11 dan 2. Komite Audit X2 tercatat memiliki rata-rata
0,20 dengan median 4 dan standar deviasi 2,3. Nilai maksimum dan minimum secara berturut-turut adalah 14 dan 0, namun profitabilitas Jarkubera masih menunjukkan angka sebesar 0,000. Untuk Dewan Komisaris Independen sebagai X3 memiliki nilai rata-rata 0,614 dengan median 0,535 dengan nilai maksimum dan minimum yaitu 1,0 dan 0,3, sedangkan standar deviasi turun sedikit menjadi 0,263. Selanjutnya untuk Komite Manajemen Risiko memiliki nilai rata-rata. Keberadaan komite ini meningkat sedikit menjadi 0,909 dengan nilai maksimum dan minimum secara berturut-turut adalah 1 dan 0. Selanjutnya untuk uji pemilihan model, karena pada uji Chow tidak bisa dilakukan dan keluar message near singular matrix, maka langsung dilanjutkan dengan uji Hausman. Uji Hausman menunjukkan nilai cross section random adalah 0,078 melebihi nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan fixed effect model. Dan untuk uji Lagrange multiplier, nilai profitabilitas cross section pada Brecht Pegan adalah 0,000 lebih kecil dibanding nilai alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih tepat untuk digunakan dibandingkan common effect model. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik, setelah di outlier datanya menunjukkan bahwa profitabilitas Jarkubera sebesar 0,323 lebih besar dibanding 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah distribusi normal. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, nilai Durbin Watson-Yang diperoleh dari hasil pengelolaan data dengan sampel sejumlah 135 dan variabel independen sebanyak 4 variabel adalah 1,963. Sedangkan nilai DL dan DU pada tabel Durbin Watson berturut-turut sebesar 1,653 dan 1,778. Hal ini menunjukkan bahwa DW dan sesuai dengan pernyataan DW lebih besar dibanding DU dan 4 DW lebih besar daripada DU. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas, nilai centered VIV lebih kecil dibanding 10 untuk keempat variabel independen yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari dari masalah multikolinearitas. Dan untuk uji heteroskedastisitas, nilai prob chi-square sebesar 0,0592 lebih besar dibanding 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat homokedastisitas atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk analisis regresi data panel berdasarkan hasil uji estimasi regresi pada tabel 4,4.8 diperoleh hasil persamaan regresi data panel sebagai berikut. Y sama dengan 0,42 ditambah 0,003x1 dikurang 0,005x2 ditambah 0,055x3 dikurang 0,022x4 dan nilai E. Hasil persamaan data panel tersebut dapat dijabarkan menjadi analisis sebagai berikut. Koefisien konstanta yang menunjukkan nilai sebesar 0,04 mengindikasikan bahwa nilai variabel independen lain adalah 0, maka variabel dependen memiliki nilai sebesar 0,042. Koefisien Dewan Direksi X1 yang menunjukkan nilai sebesar 0,003 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada Dewan Direksi akan mempengaruhi peningkatan sebesar 0,003% pada nilai profitabilitas Y, dengan asumsi bahwa koefisien variabel lainnya setara dengan 0 atau konstan. Koefisien Komite audit yang menunjukkan nilai sebesar minus 0,003 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada komite audit akan mempengaruhi penurunan sebesar 0,005% pada nilai profitabilitas Y, dengan asumsi bahwa koefisien variabel lainnya setara dengan 0 atau konstan.
Koefisien komisaris independen yang menunjukkan nilai sebesar 0,055 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada komisaris independen akan berasosiasi pada peningkatan sebesar 0,055% pada profitabilitas Y dengan asumsi bahwa koefisien variabel lainnya setara dengan 0 atau manajemen risiko X4 yang menunjukkan nilai sebesar minus 0,022 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada komisaris independen akan diikuti dengan penurunan sebesar 0,022% pada nilai profitabilitas Y dengan asumsi bahwa koefisien variabelnya setara dengan 0. Selanjutnya untuk uji kelayakan model uji F berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas F statistik adalah 0,01 sehingga diperoleh 0,007 lebih kecil dibanding 0,05 yang menunjukkan bahwa model layak untuk digunakan. Dan untuk uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi dengan nilai adjusted R square sebesar 0,076. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini memberikan pengaruh 7,6% terhadap variabel dependen, sedangkan 92,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya untuk uji hipotesis uji T, pada Dewan Direksi X1, nilai T statistik yang diperoleh adalah 0,856, sedangkan nilai T tabel pada tingkat alfa 5% adalah 1,978, sehingga jika dibuatkan persamaan menjadi 0,856 lebih kecil dibanding 1,978 yang menunjukkan bahwa nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel. Selain itu, nilai profitabilitas yang diperoleh adalah 0,136 lebih besar dibanding 0,05. Berdasarkan informasi tersebut, H1 ditolak, yaitu variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai tes statistik pada X2 yaitu komite audit diperoleh adalah minus 2,720, sedangkan nilai T tabel pada tingkat alfa 5% adalah 1,978. Sehingga Pak dibuat persamaan minus 2,720 lebih kecil dibanding 1,978 yang menunjukkan bahwa nilai T statistik lebih besar daripada T tabel. Selain itu, nilai profitabilitas diperoleh adalah 0,007 lebih kecil dibanding 0,05. Berdasarkan informasi tersebut, H2 ditolak yaitu komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel variabel profitabilitas. Pada variabel X3, komisaris independen, nilai T statistik yang diperoleh adalah 2,267, sedangkan nilai T tabel dengan tingkat alfa 5% adalah 1,978, sehingga jika dibuatkan persamaan menjadi 2,267 lebih kecil dibanding 1,978, yang menunjukkan bahwa nilai T statistik lebih besar dibanding T tabel. Selain itu, nilai profitabilitas yang diperoleh adalah 0,025 lebih kecil dibanding 0,05 sehingga X3 diterima, yaitu variabel komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Untuk komite manajemen risiko atau X4 diperoleh tes statistik sebesar minus 0,729, sedangkan nilai T tabel pada tingkat 5% adalah 1,978, sehingga jika dibuatkan persamaan menjadi minus 0,856 lebih kecil dibanding 1,978 yang menunjukkan bahwa nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel. Selain itu, nilai profitabilitas yang eh, maksudnya nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,467, yaitu lebih besar dibanding 0,05, dan disimbolkan bahwa H4 ditolak, yaitu komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, pada hasil penelitian, pengaruh Dewan Direksi terhadap profitabilitas
berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Peran dewan direksi perusahaan tidak selalu berdampak signifikan terhadap profitabilitas karena efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas, pengalaman, dan independensi anggotanya. Dalam praktiknya, dewan direksi hanya menjalankan fungsi secara formalitas atau kurang optimal dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategi, cenderung memberikan kontribusi yang minimal terhadap peningkatan laba perusahaan. Selain itu, pada perusahaan industri konsumen non-siklikal subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan dengan permintaan yang stabil, faktor eksternal seperti harga bahan baku dan kondisi pasar seringkali lebih dominan mempengaruhi profitabilitas dibandingkan peran dewan arah. Selanjutnya, untuk komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas, ditunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Komite audit berperan penting dalam mengawasi praktik manajemen dan menjaga transparansi laporan keuangan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit yang justru berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, terutama jika rapat hanya bersifat administratif tanpa meningkatkan kualitas pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas audit komite lebih ditentukan oleh kualitas, kompetensi, dan hasil diskusi dalam rapat, bukan sekedar jumlah pertemuan yang dilakukan. Selanjutnya, untuk komisaris independen terhadap profitabilitas, berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Komisaris independen berperan sebagai pengawas internal yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memberikan masukan kepada dewan direksi untuk memastikan good corporate governance yang efektif, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan profitabilitas pada perusahaan industri konsumer non-siklikal sektor makanan dan minuman dengan permintaan pasar yang relatif stabil. Peran komisaris independen menjadi krusial dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan pengendalian risiko. Komisaris independen yang aktif juga memperkuat fungsi komite audit dan manajemen risiko sehingga meningkatkan penggunaan asas terhadap profitabilitas, menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Efektivitas komite ini sangat bergantung pada kualitas peran aktif anggotanya yang dalam beberapa kasus hanya bersifat formalitas. Selain itu, populasi perusahaan industri konsumer non-siklikal subsektor makanan dan minuman relatif stabil dengan resiko terkendali membuat peran komite ini kurang dominan dengan mempengaruhi profitabilitas. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif maupun negatif kepada profitabilitas serta mencerminkan implementasi komite manajemen risiko masih terbatas di beberapa perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan untuk penelitian ini, yang pertama, Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Direksi belum mampu menjalankan tugas pengambilan keputusan dan koordinasi secara optimal sehingga pengawasan manajemen kurang efektif. Kedua, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan efektivitasnya belum maksimal dengan kualitas rapat lebih menentukan daripada frekuensi rapat yang tinggi. Selanjutnya, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin efektif pengawasan terhadap manajemen sehingga meminimalisir konflik kepentingan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, untuk komite manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut karena fokusnya lebih pada pengendalian risiko jangka panjang dan kepatuhan regulasinya, sehingga dampak tidak langsung terlihat pada profitabilitas. Implikasi pada penelitian ini, implikasi teorinya pengurangan konflik. Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang menekan mekanisme pengurangan konflik antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dengan temuan bahwa komisaris independen yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, komite audit yang diukur melalui frekuensi rapat justru berpengaruh negatif signifikan, menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya rapat, melainkan kualitas, independensi, dan relevansi pembahasan dalam rapat tersebut. Selain itu, Dewan Direksi dan Komite Manajemen Risiko tidak berpengaruh terhadap
tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang menunjukkan bahwa keberadaan organ good corporate governance saja tidak cukup dalam pelaksanaan fungsi berkualitas yang efektif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa penerapan good corporate governance harus lebih fokus dan efektif dengan kualitas pengawasan yang berorientasi pada penciptaan nilai, bukan sekadar memenuhi regulasi atau formalitas semata. Dan untuk implikasi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas, menegaskan pentingnya proporsi dan kualitas komisaris independen di perusahaan industri konsumer non-siklikal subsektor makanan dan minuman, sehingga OJK dan perusahaan perlu memperkuat keberadaan serta kompetensinya. Sebaliknya, komite audit berpengaruh negatif signifikan yang mengindikasi perlunya evaluasi frekuensi rapat agar tidak bersifat formalitas dan tidak menambah beban biaya, sehingga pedoman dan pelatihan dari OJK sangat diperlukan. Selanjutnya, untuk keterbatasan penelitian, pada penelitian ini menggunakan populasi perusahaan industri konsumer non-siklikal subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI, sehingga hasil penelitian ini hanya dapat menggambarkan pada sektor dan periode tersebut, tidak bisa secara luas. Data yang digunakan pada penelitian ini hanya tahun 2021 sampai 2023, periode pengamatan yang terbatas ini kurang memberikan hasil yang lebih luas. Selanjutnya, pada variabel bebas yang digunakan untuk menggambarkan good corporate governance, yaitu Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Komite Manajemen Risiko. Keterbatasan ini menyebabkan kurang lengkapnya pengukuran good corporate governance terhadap profitabilitas, yaitu bisa ditambahkan dengan komite numerasi. Selanjutnya, untuk rekomendasi bagi peneliti, pada penelitian ini menggunakan populasi perusahaan industri konsumer non-siklikal subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI, diharapkan dapat pada penelitian berikutnya dapat memperluas sampel penelitian untuk dapat lebih akurat mengenai pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas pada beberapa sektor perusahaan. Selanjutnya, untuk data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2021 sampai 2023 yang sangat terbatas, kurang memberikan hasil yang lebih luas. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambah periode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti komite remunerasi dan nominasi agar memperlengkap organ perusahaan good corporate governance, sehingga hasil penelitian lebih lengkap dalam menggambarkan pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.